من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار ترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. الحمد لله akhirnya berjumpa lagi. Alhamdulillah. Ya, sudah absen berapa ini? 3 kali ya? Iya. Alhamdulillah. Kebetulan ada kesibukan di luar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih berada di pembahasan Inna akramakum indallahi atqakum, berkaitan dengan itu ya. Ada beberapa hadis yang belum kita baca sebagian, ada sisa beberapa hadis. Pertama dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah azza wa jalla adhaba ankum ubayyatal jahiliyah wa fakhraha bil aba. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menghilangkan dari diri kalian keangkuhan jahiliyah. Jahiliyah itu ada sesuatu yang dibanggakan, yang disombongkan, yang dibanggakan. Wa fakhrahal bil aba, juga membangga-banggakan orang tua, kakek moyang ya. Kemudian Rasulullah SAW meneruskan an-nasu banu Adam wa Adam min turab. Semua manusia itu berasal daripada kalian adalah anak Adam, dan Adam itu dari turab. Turab artinya dari tanah. Manusia itu semua dari tanah. Yang model seperti apapun dari tanah. Kalau memang dia anak Adam, begitu. Kalau dia bilang saya enggak, saya bukan dari tanah, dari api, berarti setan. Ya. Jadi kalau manusia semua bersumber dari tanah. Kemudian Rasulullah SAW membagi 2 orang itu. Jadi klasifikasinya itu dilihat dari apa? Ningratnya, aristokratnya, atau dari apanya? Darah biru atau enggak, dilihat itu. Tapi kata Rasulullah SAW, mukminun taqi wa fajirun syaqi. Cuma 2. Mukmin dia bertakwa, beruntung, beriman, atau pilihan yang kedua adalah fajirun syaqi. Kalau dia pendosa, dia durhaka, pasti dia celaka. Orang mukmin dia selamat, orang yang pendosa dia tidak akan selamat. Itu pembagiannya. Klasifikasinya cuma di situ aja. Ya. Adapun pangkat, titel, uang, ya, status sosial dan sebagainya itu nggak ada. Di hadapan Allah nggak ada apa-apanya itu. Ya. La yantahiyanna aqwamun yaftakhiruna birijalin. Gitu. Hendaknya kalian berhenti untuk membangga-banggakan kakek moyang itu tadi, aibil aba. Tapi di sini disebutkan arti daripada membanggakan orang tua itu yang kafir, orang tua yang kafir. Tapi kalau kakek moyang yang beriman nggak masalah. Ya, oh orang itu suku itu kok pegang agamanya kuat, boleh aja, nggak ada masalah itu. Ya,
bukan membanggakan kemudian menghina atau membanggakan orang kafir, itu yang dimaksudnya nggak boleh. Karena Rasulullah SAW mengatakan itu kepada siapa? Kepada orang-orang jahiliyah waktu itu. Karena ayah-ayah mereka adalah orang kafir, nggak boleh dibanggakan. Ya. Jadi apapun yang menjadi sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah SAW itu tugas iblis, ya, tugasnya iblis melalui orang-orang Yahudi supaya boleh, yang dilarang supaya boleh, dan apapun yang diperintah dihalangi, supaya tahu kita, ya, itu gayanya iblis melalui orang-orang Yahudi seperti itu. Yang dilarang dilonggarkan. Orang mau menikah sejenis kan itu gila, nggak ada, ya, tapi dibela habis-habisan, gitu, dibela supaya jadi boleh. Yang hal-hal yang baik ditutup, bagaimana caranya, supaya kita mengerti. Jadi kembali di sini, hendaknya kalian berhenti untuk membangga-banggakan, jadi ya, banggakan kepada orang tua tadi, orang tua yang kafir yang nggak boleh, atau orang tua yang tadi dengan membanggakan tadi kita menghina orang. Kalau enggak boleh. Selain dari itu boleh. Bangga senang. Oh, saya orang sini itu terkenal orang baik. Oh, daerah sana boleh itu. Ya. Innamahum fahmun min fahmi jahannam. Orang tua, orang kafir, orang tuanya kafir kok dibanggakan. Itu kata Rasulullah, itu hanya arangnya api neraka, faham. Kenapa dibanggakan? Tapi sekarang ya itu dimulai lagi. Orang disuruh bangga-bangga dengan sesuatu yang itu kerjaan Yahudi, ya. Orang Persia itu sudah tunduk dengan Islam, sudah masuk Islam. Tapi orang Yahudi membangkitkan lagi, ya. Orang baca Nairus atau Naurus, hari Naurus itu yang disebut, yang ada bahai yang diucapkan selamat oleh fulan, ya. Itu kan membangkitkan, hari itu hari apa tadi, ya. Hari bahwa memuliakan api itu nggak pernah padam. Nah, itu kearifan lokal, itu sisa budaya itu yang dibangkitkan. Sama seperti kita juga begitu. Di Indonesia ini mulai dibangkitkan lagi. Yang sudah masuk Islam, sudah alhamdulillah, kakek moyang itu sudah Islam, masih dibangkitkan lagi hal-hal yang berbau syirik, sesajen apa dibangkitkan dan dibela. Keberadaannya harus dibela. Makanya peduli itu, ya, banyak orang peduli, ya. Ahmadiyah sudah jelas-jelas kafir. Ahmadiyah nggak ada Islam sama sekali, nggak ada Islamnya sama sekali. Dia percaya, meyakini bahwa Nabi selain Nabi Muhammad, tapi dijaga, nggak boleh diganggu, gitu, supaya paham, ya. Ya, cerdaslah, ya wahai umat Islam, ya, cerdaslah itu. Jadi misi Nabi Muhammad itu menutup hal-hal yang tidak baik, tapi orang-orang Yahudi dan iblis itu pekerjaannya hanya untuk melebarkan semua. Yang maksiat supaya jangan diganggu, begitu. Tapi yang mau ibadah diganggu. Dicoret-coret maksudnya. Allah, mudah-mudahan Allah sadarkan lagi umat Islam. Ya, ini proses, insya Allah, mudah-mudahan, ya. Yang penting kita mengerti bahwa ini semua tidak lepas dari perangkap-perangkap itu tadi, supaya kita mengerti, ya. Bukan cuma di Indonesia, bukan, sampai di Mekah, Madinah. Mau umroh harus divaksin dulu. Apa hubungan umroh dengan vaksin? Ya. Ini gambaran aja bahwa memang walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum, itu jelas ayat, ya. Aw la yakununna ahwan 'ala Allah minal ju'lan allati tadfa'natan bi anfiha. Itu kata Rasulullah. Ini hina sekali. Orang yang selalu membangga-banggakan orang tua yang kafir, ya, orang tua kafir masih dibangga-banggakan, nenek moyang, kakek moyang yang leluhur yang kafir itu masih dibanggakan. Itu kata Rasulullah, itu lebih hina dari apa?
daripada binatang yang mendorong kotoran dengan hidungnya. Gimana itu? Kalau kita tercium bau tidak enak, itu bilang, misal ada kotoran di sini, kita akan berpaling begitu ya, atau kita tutup hidung kita. Artinya sumber untuk mencium aroma kan hidung, gitu. Dia nggak mau ini. Tapi terlalu hina, orang ini terlalu hina, itu seperti orang yang mendorong kotoran dengan hidungnya. Kan hina sekali maksudnya. Jadi kita harus tahu bahwa ukuran baik dan buruk seorang itu dari imannya, Islamnya, bukan dari kasta dan sebagainya. Itu nggak ada dalam Islam semua. Jelas ya? Wa an Anas, dari Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu, qala an-nasu mustawuna ka asnanil musyud. Orang itu sama di sisi Allah seperti giginya sisir. Sisir itu rata giginya, ya, giginya rata. Seperti itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Laisa li ahadin ala ahadin fadlun illa bi taqwallah. Tidak ada kemuliaan satu sama yang lain kecuali dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian larangan seseorang untuk membanggakan baik itu suku, warna kulit, ya, apapun tampilan luar, itu semua sudah dijelaskan. Banyak diantara yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi, innallaha khalaqa Adam alaihissalam min qabdatin qabadaha min jami'il ard faja'a banu Adam ala qadril ard minhumul abyad wal ahmar wal aswad wa baina dzalik wa minhum sahl wal huzun wal khabis wat thayyib. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam itu dari apa? Dari tanah. Qabadaha min jamil ard, diambil dari semua tanah yang ada di bumi itu diambil. Ya, diambil di Amerika, diambil dari Indonesia, diambil dari Pengasinan, diambil dari itu, ya. Pondok Hijau belum ada waktu itu, ya. Pondok Hijau belum ada. Yang ada Pengasinan. diambil dari seluruh dunia ini, ya. Faja'a banu Adam ala qadril ard, maka datanglah anak Adam itu warnanya tergantung daripada tadi, daripada tanah yang diambil. Jadi ada yang warnanya agak hitam, ada yang putih, macam-macam. Ini warna-warni semua sumbernya satu. Ya, jangan pernah ragu bahwa itu adalah saudara kita. Ya, warnanya apapun itu saudara kita. Minhumul abyad, ada yang putih, ahmar wal ahmar, ada yang merah, kemerah-merahan begitu. Kalau kita haji bisa bertemu macam-macam itu, ya. Oh, luar biasa. Baru lihat itu saudara kita semua, ya. Wal aswad, ada itu. Ada yang sahal, ya. Ada yang gampang, hidupnya orang itu gampang. Maksudnya sahal itu ringan. Orang kurang lebih kalau minta maaf dikit ya udah enggak apa. Ada yang repot. Ya. Ada yang kalau urusannya itu gampang. Mau enggak urusan apa kurang lebih lah ya, kurang lebih. Ada yang hazan. Bawaannya itu sedih terus mukanya. Ya. Ya. Mukanya sedih begitu ya. Sedih. Orang lain senang dia sedih terus. Sampai datang makan baru dia senang. Ya, dia wajahnya pembawaannya sedih. Ya. Wal khabis, ada yang khabis, jahat. Ya. Jahat enggak pakai umur. Berarti ini hebat sudah ya. Jahat itu biasa orang jahat sudah umur 40, 50 ngerem. Takut game ini. Jangan jahat lagi. Ini sudah tua masih jahat juga. Allah, ya, wattayib. Ada yang senang, baik, ya. Jadi diciptakannya seperti itu, ya, beda-beda orang. Kemudian juga manusia dilarang sekali lagi untuk membanggakan tadi, baik itu nasabnya,
wajahnya, kekayaannya, ilmunya, bahkan ibadahnya pun nggak boleh dibanggakan. Nggak boleh. Bahkan itu termasuk yang paling buruk, membanggakan ibadah. Saya lebih hebat dari fulan ibadahnya. Yang lain nggak ngerti apa-apa itu, ya. Belum mantap akidahnya itu, ya. Kalau mau yang akidah yang lurus, yang murni, lihat saya. Itu. Ini bahaya juga. Seperti orang nggak boleh membanggakan harta, tidak boleh juga membanggakan ketakwaan, nggak boleh. Ya, saya yang paling takwa. Terus ngukurnya gimana? Pernah dijual itu alat? Kira-kira dijual nggak itu alatnya untuk mengukur ketakwaan orang? Nggak ada yang tahu. Ya. Bahkan Sayyidina Umar melihat orang begini-begini di masjid ya, di masjid, mangkut-mangkut terus di masjid, masya Allah. Ya, orang lihat luar biasa itu, orang baik. Lalu Sayyidina Umar lihat, pernah muamalah, pernah transaksi, pernah jual beli, pernah hutang piutang. Kalau dia belum, jangan bilang baik dulu. Karena di masjid yang orang baik semua. Ya, khusyuk, doa lama-lama banyak itu. Ya. Sujud, zikir, macam-macam. Hutang nggak bayar. Belum baik itu. Itu ukurannya. Tapi penulis kitab ini, Syekh Abdullah Sirajuddin mengatakan, jadi larangan membanggakan nasab itu tadi kalau syaratnya dua, jika yang dibanggakan kafir atau dengan membanggakan tadi dia menghinakan yang lain, itu yang nggak boleh. Kalau dia membanggakan yang hal-hal yang seperti itu, yang baik, kakek saya itu memang orang yang begini dan begitu, untuk menyebutkan kebaikannya tanpa meremehkan orang, boleh, tidak masalah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau dapat kenikmatan ceritakan ke orang, boleh. Ya, untuk menjadi penyemangat kita. Atau orang meninggal, udkuru mahasina mautakum. Sebutkan ceritakan kebaikan orang-orang yang sudah meninggal, itu juga boleh. Itu juga bukan masuk dalam larangan ini tadi. Dan beliau mengatakan juga bahwa bukan berarti ini menafikan kemuliaan nasab seseorang, tidak. Ini bukan menafikan, karena Rasulullah SAW menjelaskan kepada umatnya agar mereka mengerti bagaimana tentang ilmu nasab tadi, supaya kita semua mengerti. Ada rambu-rambu yang harus dipegang untuk umat Islam, yaitu rambu-rambu daripada Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW yang sudah dijelaskan dalam hadis. Kalau Imam Muslim, Imam A'immah yang lain mengatakan bahwa aku tinggalkan dua pusaka, itu Al-Quran dan Ahlul Bait. Maka kita harus tahu Ahlul Bait itu siapa. Di sini beliau hanya, ini banyak syair, banyak pendapat para ulama. Saya akan bahkan satu saja. Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, Al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwa alun nabi dzari'ati, ya, alun nabi dzari'ati, keluarga nabi itu adalah perantaraku. Perantara kemana? Wa humu ilaihi wasilati, aku jadikan Ahlul Bait tadi menjadi perantara hubunganku dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita rawat cinta kita kepada Rasulullah dengan merawat hubungan kita kepada Ahlul Bait. Arju bihim u'taghadan biyadil yamini sahifati. Imam Syafi'i mengatakan, aku berharap dengan keberkahan, dengan kecintaanku mengenal kepada dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, u'taghadan, agar aku diberikan nanti kelak biyadil yamini sahifati, karena setiap orang akan diberikan kitabnya, baik ada yang terima apa dari kanan dan sebagian menerima dari kiri. Kata Imam Syafi'i, dengan aku mencintai Ahlul Bait, keluarga Nabi Muhammad SAW, aku berharap Allah kelak memberikan kepadaku kitab, rapot kita itu diterima, disodorkan dengan
tangan kanan. Aku terima dengan tangan kanan, berarti aman dia. Nah, gitu, ya. Ini nasab al-intisab ila al-Habib sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib al-asma wal rasul al-atqa fihi al-fadl wal syaraf wal khair al-abqa. Kemuliaan ini juga tidak boleh ditiadakan, dinafikan, karena ini tidak ada hubungan sama sekali dengan kebanggaan dengan nasab. Kewajiban kita mencintai para ahlul bait, menjaga dirinya jangan sampai berbangga-bangga. Udah itu aja. Ya. Bukan ada orang mengatakan enggak ada itu, sampai dipaksakan ya, mengatakan bahwa tidak ada dzurriyyah Nabi, menafikan sama sekali, enggak. Ya. Tidak boleh, karena memang harus ada keberadaannya, ya. Dan wajib dihormati, wajib dimuliakan. Kalau lurus diikuti, nggak lurus dinasihati. Itu kewajibannya. Ya. Oh, ada sebagian, oh nggak apa-apa kalau itu dzurriyyah Nabi berbuat apa aja, nggak ada itu, nggak ada. Ya, itu salah yang seperti itu. Ya. Yang lurus diikutin, yang nggak lurus dinasihati dan dicintai tadi. Ya. Nah, mudah-mudahan negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ya, tidak memperlakukan para ulama dan dzurriyyah Nabi seperti yang kita saksikan ini, ya. Allah perintahkan orang untuk cinta. Qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Itu ayat Al-Qur'an. Nabi Muhammad ketika orang-orang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apa yang bisa aku berikan kepadamu? Itu. Aku ini bisa membalas budi daripada dakwahmu, apa yang aku bisa berikan padamu? Rasulullah diam. Apa? Rasulullah berdakwah ya perintah Allah, enggak mengharapkan upah sama sekali. Ya, enggak mengharapkan upah. Tapi Allah Subhanahu, mereka mengatakan kami dulu berperang cuma gara-gara air. Kadang-kadang kita berperang cuma gara-gara berbalas pantun. Yang kalah marah dan sampai saling membunuh dulu. Tapi datang Islam, kami aman. Dalam Islam Allah muliakan kita semua. Sekarang mereka berharap, ya Rasulullah, minta apa kalian, engkau pada kami ini? Apa yang bisa aku balas? Nabi tidak menjawab apa-apa, tapi Allah perintahkan turun ayat ini. Qul, katakanlah wahai Muhammad, la as'alukum, aku tidak minta kepada kalian ajra, upah dari dakwahku itulah, illal mawaddata fil qurba, tapi cintai keluargaku, kata Rasul. Itu yang memerintahkan siapa? Allah. Ayat itu Al-Quran, ya. Jadi Allah menuntun Sayyidina Muhammad, ya, karena Allah Maha tahu, ya, Allah Maha tahu nanti bagaimana diperlakukan ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan hal yang baru itu. Sayyidina Husain dibunuh, Sayyidina Hasan diracun, ya, cucu Rasulullah langsung. Itu kan gambaran seperti itu. Ya, kalau sekarang dicari-cari salahnya, dipenjarakan dan dikriminalisasi, silakan. Ya, sebelum itu pun juga sudah ada. Tapi kita, ini penting nih, umat Islam, di mana posisi kita? Hati-hati. Kita nggak la haula wala quwata illa billah, nggak bisa berbuat apa-apa. Jangan sampai mengiyakan kezaliman, hancur kita. Ya, hancur, Allah turunkan bala nanti. La as'alu, bayangkan itu ayat itu, ya, ayat. Tapi tidak terdengar ayat itu dibaca sebenarnya. Seharusnya dikumandangkan lagi supaya ada harapan. Oh, itu orang Islam kan, pemerintahan ini kan kebanyakan orang Islam juga, kan mendengarkan ayat juga, ya. Kok bisa begitu? Orang yang nggak salah, dzurriyyah Nabi Muhammad SAW, ya, Sayyid, nggak salah, bukan koruptor, bukan pencuri, tidak pernah merugikan, dan tidak salah. Gitu. Tapi diperlakukan seperti itu. Itu bagaimana nanti jika Allah turunkan balanya? Ya, hati-hati ya. Ada orang dalam hadis yang disebutkan, seorang Allah turunkan malaikat kepada satu kaum. Kemudian ditanyakan di kaum itu, ini harus diturunkan bala. Malaikat laporan kepada Allah, ya Allah, ada di beberapa orang
ada satu orang sedang ibadah, dia ahli ibadah, sedang sholat, sedang munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa bihi fabda, dari adablah dari orang itu pertama. Jadi mulailah dari orang itu kalau adab. Kalau ya Rabb, limada? Kenapa ini harus ini? Tadi karena wajahnya tidak pernah berubah melihat kedoliman, wajahnya tidak merespon apa-apa dengan kedoliman yang ada. Hati-hati ini, jangan bilang orang soleh, saya nggak ikut politik. Bukan politik, ini ada orang didolimi kemudian kita diam semua, ini bilang politik. Bukan politik, ini agama, ini din, ini ayat Al-Quran. Hati-hati ya. Bahkan dalam hadis lebih dari itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan sering saya sampaikan hadis ini. Ini enggak main-main. Ya. Lau anna rajulan safana bainar rukni wal maqam wa shalla wa sham wa huwa mubghidun li ali Muhammad dakhala an-nar. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, lau anna rajulan safana arti bangun, berdiri salat. Safana bainar rukni wal maqam, antara rukun Yamani dan makam Ibrahim, artinya di depan Ka'bah dia. Salatnya di depan Ka'bah, iktikafnya di depan Ka'bah. Bukan di Al-Muqarrabin, bukan. Di depan Ka'bah. Shalla wa sham, rajin salat, rajin puasa. Kurang apa itu? Di depan Ka'bah. Wa huwa mubghidun li ali Muhammad. Tapi hatinya ada benci pada keluarga Muhammad. Apa kata Rasulullah? Dakhalan nar, masuk neraka orang itu. Ini bagian dari agama, ya. Dan semestinya yang menjelaskan ini bukan Habib, ya. Yang menjelaskan ini ustaz, supaya tidak, wah ini kepengen dihormatin. Bukan, ini tapi sebagian agama. Di kitab-kitab semua ada, ya. Makanya kalau ada hal-hal yang seperti ini tidak boleh kita manggut-manggut begitu aja ya. Ini ada kedoliman kepada dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian diam, ya udahlah, ini sudah enggak aman nanti di akhirat. Ya, bagaimana nanti kita bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya. Enggak main-main. Ada satu hadis seorang wanita yang dimasukkan ke neraka gara-gara mengikat kucing. Dia menahan kucing sampai nggak bisa makan, nggak bisa kemana-mana, mati. Kucing. Ya. Bagaimana kalau manusia? Bagaimana kalau ulama? Dan bagaimana kalau itu dzurriyyah Nabi Muhammad SAW? Kalau kucing aja Allah masukkan neraka itu yang menyiksanya. Pahami itu baik-baik ya. Jadi ketakwaan, iya benar ketakwaan. Takwa itu kan taat, patuh kepada perintah Allah. Ya. Jangan dipakai ayat ini inna akramakum indallahi atqakum untuk tadi, ya, untuk menyindir orang, untuk nanti kita jelaskan di sini apa maksudnya inna akramakum indallahi atqakum. Ya, jadi bukan untuk mengatakan oh itu nggak perlu, nggak ada nasab-nasab di hadapan Allah. Benar tadi. Untuk dibanggakan nggak ada, ya, tapi dimuliakan ada. Orang lain yang memuliakan kita nggak boleh berbangga-bangga, nggak boleh. Ya, orang itu tidak boleh berbangga-bangga, tapi orang lain memuliakan kewajiban itu, kewajiban kita. Ya, tidak akan bisa memuliakan orang mulia kecuali orang mulia. Ya, tidaklah menghinakan orang mulia kecuali hina. Jadi orang ini hina. Baik, dalam ayat ini disebutkan inna akramakum indallahi atqakum, hada dalilun qati'un ala anna akramal khalqi ala Allah ta'ala wa afdalihim indallah wa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini itu namanya tafsir. Itulah indahnya pemahaman para ulama. Bagaimana para ulama ini mengatakan ayat inna akramakum, yang paling mulia di antara kalian adalah di sisi Allah adalah takwanya. Ini dikatakan hada dalil. Ini adalah dalil qati', dalil yang mutlak, gitu ya.
dalil yang kuat ala anna akramal khalqi, bahwasanya paling mulianya seluruh makhluk Allah adalah Nabi Muhammad. Ya, kita bilang, enggak penting. Ya, itu jangan sombong-sombong. Inna akramakum indallahi atqakum. Dia bawa ayat itu seolah-olah yang paling penting takwanya. Dia seolah-olah mengatakan, lihat nih takwanya kayak saya ini. Nah, gitu kan? Sering dipakai, itu salah. Jadi yang benar bagaimana? Ini justru pujian untuk Nabi Muhammad SAW. Ini pujian bahwa manusia yang paling afdal adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa? Bagaimana keterangannya? Inna akramakum indallahi atqakum. Ini bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling bertakwa. Sepakat nggak kita? Sepakat tidak kalau orang yang paling mulia adalah Nabi Muhammad? Sepakat. Ya, ada disebutkan ketika ada 3 orang yang mendatangi Rasulullah. Yang satu bilang mau apa? Mau puasa terus. Ya, saya mau puasa. Yang satu lagi tidak mau menikah. Dia menganggap bahwa menikah itu mengurangi waktu ibadah. Dia nggak tahu kalau menikah itu ibadah. Dia menganggap bahwa tanpa menikah itu berarti dia semakin bertakwa. Yang satu puasa, yang satu lagi mau tahajud tiap malam. Semalam penuh akan diisi dengan sholat malam. Kemudian Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW keluar, kemudian mengatakan, apa yang kalian katakan? Gitu ya. Ada bertanya tentang apa? Tentang ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian satu mengatakan dia tidak mau menikah, satu lagi mau puasa terus, satu lagi mau tahajud malam. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ama wallahi inni la akhsyakum lillah wa atqakum lah. Kenapa kalian mau berbuat seperti itu padahal aku adalah orang yang paling bertakwa, katanya. Aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan aku adalah orang atqakum, kata Rasulullah, aku atqakum. Berarti ayat ini inna akramakum nyambung kan ya? Nyambung ya? Rasulullah mengatakan aku adalah manusia yang paling bertakwa. Kemudian ayatnya inna akramakum indallahi atqakum, orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Berarti ini pujian bahwa manusia paling mulia adalah Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, juga diriwayatkan Imam Al-Bukhari. Ya. Hadis lain, ya ibadi, waktu dalam hadis kursi mengatakan, wahai hambaku, ya ibadi, law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum mazadalika fi mulki syai'a. Itu dikatakan, andai kata wahai hamba-hambaku, sesungguhnya orang yang terdahulu di antara kalian dan yang terakhir di antara kalian, jin, dari golongan jin dan dari golongan manusia dan jin, kanu ala atqa qalbi rajulin wahid minkum. Andai kata semua itu ya seperti hati orang yang paling bertakwa di antara kalian. Maksudnya hati siapa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu mazada fi mulki syai'a. Kalau semuanya taatnya seperti Nabi Muhammad itu, Allah SWT tidak menjadikan kerajaannya lebih merasa megah dan kuat. Tidak ada apa-apa. Allah tidak membutuhkan makhluknya. Allah tidak memerlukan makhluk. Ya. Kemudian beliau mengatakan, hada Sayyidina Muhammad. Maksudnya Nabi Muhammad SAW. Fa'innahu atqal awwalin, manusia yang paling bertakwa terdahulu, wal akhirin, yang terakhir, inda rabbil alamin. Ya. Jadi kita punya tafsir lain daripada makna inna akramakum indallahi atqakum. Manusia yang paling bertakwa, paling mulia di antara kalian adalah bertakwa. Tapi ini kita pahami makna lain bahwa manusia yang paling bertakwa adalah Nabi Muhammad SAW. Berarti ayat ini pujian kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, dzakara haditsan fi qala ya wa ala wa anna
habibullah wala fakhr. Ketahuilah bahwa aku adalah habibullah, kekasih Allah. Wala fakhr, tapi aku tidak sombong. Sallallahu alaihi wasallam. Wa ana hamilu liwa'il hamdi yaumal qiyamah. Aku pembawa panji pujian itu nanti kelak di hari kiamat. Tahtahu Adam faman dunahu wala fakhr. Di bawah panji itu Adam dan seluruh nabi-nabi yang lain. Ada di bawah panji itu, dan panji itu aku yang membawa, kata Rasulullah. Wala fakhr, tapi tidak sombong. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa ana awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'in yaumal qiyamah. Aku adalah orang yang mendapat syafaat dan orang yang memberikan syafaat dan yang akan mendapat syafaat yaumal qiyamah. Wala fakhr, aku juga tidak bangga, tidak sombong. Ya. Wa ana awwalu man yuharriku hilaqal jannah fayaftahu Allah li. Dan aku adalah orang yang pertama jadi menggerakkan itu. Kalau di pintu ada bunyi hilak. Itu dulu buat ketok pintu, biasanya pakai itu. Aku orang yang menggerakkan pintu surga nanti begitu. Ya. Aku yang menggerakkan pintu surga. Sehingga Allah bukakan nanti siapa? Kita masuk. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masuklah wa ma'i fuqara'ul mu'minin wala fakhr. Yang diikut fuqara. Yang masuk bersama Rasulullah orang-orang fakir, orang miskin yang diremehkan di dunia waktu hidupnya, nanti masuk surga bersama Nabi Muhammad bersama. Ya. Jadi mau kaya mau fakir? Mau kaya juga. Artinya hiburan untuk orang-orang fakir, gak masalah. Berusaha. Yang penting takwa. Mau kaya, mau fakir, takwa. Ya. Sudah fakir nggak takwa, malah repot. Ya. Wala fakhr, kata Rasulullah, dan aku tidak sombong. Wa ana akramul awwalina wal akhirin wala fakhr. Aku adalah orang yang paling mulia, yang terdahulu dan yang akan datang. Akulah manusia yang paling mulia dan wala fakhr, dan aku tidak sombong, tidak membanggakan. Jadi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Walidzalika kana sallallahu alaihi wasallam awwalu man yuhsyar. Jadi Nabi Muhammad juga adalah orang yang pertama nanti dibangkitkan, orang yang pertama kali dikumpulkan, orang yang pertama kali melewati sirat di mizan, ya, bi ummatihi, bersama umatnya. Nabi Muhammad bersama umatnya. Jangan lepas kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ibadah itu nggak bisa sendiri. Saya mau soleh sendiri, nggak bisa. Ya. Kita ibadah buat diri kita, ajak orang lain. Ajak orang lain. Doakan orang lain juga. Nggak boleh egois. Ya. Ibadah sendiri. Tapi tidak pedulikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya jusirat. Ya, ada orang yang pertama kali melewati salat. Wa awaluman yushfa. Allah sallallahu alaihi wa alihi. Ya. Wa jami'u ahli jannah, wa jami'u ahli jannah, dan seluruh penghuni surga kelak, mudah-mudahan kita jadi penghuni surga insyaallah. Innama yadkhuluna al-jannah min waraihi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya akan masuk surga di belakang Nabi Muhammad. Semua ini berurutan semua. Kita akan masuk surga bersama Nabi Muhammad SAW. Apa urutannya? Lebih tua, lebih keren, lebih apa di dunia ini? Urutan kan antrian panjang ini. Apanya ini? Apa yang menjadikan paling dekat dengan Rasulullah SAW? Barisan itu barisan, kan ada barisan macam-macam itu. Ya. Kullun ala hasbi maqamihi wa rutbatihi fit taqwa. Tergantung semua barisan yang paling dekat, semakin dekat itu tergantung dari makomnya, ya, kedudukan dia dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Patuh
di dunia dia patuh, tidak melanggar, tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT, dia semakin dekat. Jadi ukurannya adalah kedekatan itu adalah takwa. Ya. Dalam Al-Quran disebutkan wa uzlifatil jannatu lil muttaqin ghairu ba'id. Surga itu dipertontonkan. Bayangkan itu. Antri panas tapi lihat surga, enak enggak? Enak. Ya. Kita antri panjang tapi kita tahu bahwa kita akan masuk ke surga itu, senang dia. Bahkan orang-orang mukmin itu katanya kalau mau mati, ya, mau mati dia nggak mau ditarik gitu kan. Dia nggak mau, orang mukmin waktu ditarik nyawanya itu berat. Tapi ditonton, kalau dipertontonkan tempat surga, dia senang. Mati-mati nggak apa-apa, udah mati dia gitu. Jangan pikirin mati karena apa itu nggak penting itu. Ya, nggak penting. Yang penting dia mati dalam beriman, dia melihat tempatnya di surga. Begitu juga nanti kelak disebutkan wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Dipertontonkan surga. Ya Allah, bagaimana itu nikmatnya surga yang disebutkan? Mala ainun ra'at. Ya. Mau surga. Kebayang enggak itu orang senang apa ya kira-kira? Bidadari. Oh gitu ya. Bidadari, Pak. Ya. Cakep, ya. Jadi orang lihat begitu semangat, ya. Naik bis berjam-jam semangat. Kalau waktu mau menikah kan semangat orang. Ya. Waktu kita mau pergi kemana urusannya, mau ketemu, mau minang anak orang, semangat itu. Padahal itu di dunia. Yang masih kadang-kadang bisa kadaluarsa, nggak ada di akhirat kadaluarsa itu. Perempuannya semua dilihat, Masya Allah, dia lihat baru gambaran dari surga sedikit saja. Padahal di situ ada banyak kenikmatan yang lain. Ya, ya Rabb. Allah bisa pertontonkan tadi ya, wa uzlifatul jannati lil muttaqin. Ya. Dan di dalam surga itu kehidupan yang kekal. Ya. Surga itu kekal. Ya. Nggak ada ini ada waktu jeda lagi, tidak ada. Nah, di dunia ini sebentar, kenikmatannya juga sebentar, dosa yang dilakukan bertahun-tahun sudah hilang, masih menghantui kita. Itu dosa. Ya. Tapi kita berharap rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabbi ibadi anal ghafurur rahim. Ya. Kasih kabar kepada hamba-hambaku, ya, bahwa aku adalah penerima tobat, Al-Ghafur, Ar-Rahim, Allah At-Tawwab. Ya. Allah Maha menerima tobat hambanya. Allah senang, ya, melihat ada orang kembali, ya, kepada ajarannya, kepada pintu Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna minhum. Ya. Sudah ada. Ada tuh. Hah? Iya, udah aja. Sudah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Karena hadis yang berikutnya panjang ini, agak panjang. Ya. Allahumma ja'alna minhum bijahi nabiyika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan Allah menjadikan kita semua adalah orang-orang penghuni surga yang masuk surga bersama Nabi Muhammad. Begitu juga anak kita, putri-putri kita, istri-istri kita semua, insyaallah ya masuk surga, tidak terpisah satu pun dari anak atau orang yang kita cintai, anak cucu kita semua, ya insyaallah akan masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan keberkahan, kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.